Salam nganimasi. Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan Mas B. Kali ini tutorial menggambar perspektif menggunakan Photoshop. Membuat perspektif satu titik mata ukuran kertas pakai ukuran HD atau High Definition 1280 kali 720 piksel. Kemudian untuk backgroundnya panjang bisa kita kalikan misalnya 2 kali lebih panjang atau 3 kali. Yang pertama kita mencoba membuat perspektif dengan satu titik mata hilang setinggi 170 ukuran manusia normal, kemudian ruangannya setinggi 280 dan lebarnya 3 meter, panjangnya juga 3 meter. Seperti biasa kita membuat dulu kotak di bawah untuk perkiraan besaran sofa, kemudian besaran meja, lalu juga besaran ranjang atau kasur. Kemudian kita buat dindingnya menambahkan jendela di belakang dan di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanannya diberikan hiasan beberapa lukisan atau foto yang semua garisnya mengarah ke satu titik pusat. Kemudian kita buat ketinggian sofa misalnya setinggi 40 cm, kemudian bikin kotak seperti kotak biasa aja, peti, baru kemudian tambahkan detail, lengkungan bantalan, kemudian ada bantal hiasan, lalu sandaran dan seterusnya. Sedangkan untuk ranjangnya mungkin lebih tinggi sedikit, sekitar 50 cm, diberikan headboard belakang, kemudian dikasih bed cover. Nah, bila sketsa ini sudah beres, bisa mengerjakannya sketsa di Photoshop langsung. Kalau saya kebetulan ini membuat di kertas, baru kemudian dari sketsa warna-warni ini dilanjutkan ke outline finish yang menggunakan spidol kecil ya, spidol hitam yang kecil. Nah, ini hasilnya. Jadi berdasarkan garis-garis yang tadi, kita buat sekarang bentuknya seperti misalnya meja bulat, kemudian ada bantalan, lalu ada beberapa lukisan, dan di atasnya ranjang ada bonekanya, lalu di jendela diberikan korden atau curtain. Nah, untuk memindahkan menjadi digital dari gambar kita yang manual tadi, kita scan, kemudian kita masukkan ke dalam Photoshop, lalu kita pertajam garisnya dan dibuang yang tidak perlu sehingga nanti gambarnya sudah bersih dan hanya outline saja. Bisa juga menggunakan level, misalnya yang gelapnya dinaikkan dan yang terangnya diturunkan dan seterusnya. Kemudian bila sudah bersih semua, kita akan mendapatkan garis yang rapi dan tidak bolong. Jadi kalau ada garis bolong nanti kita sambung supaya pada saat pewarnaan akan lebih mudah. Kemudian kita lanjut, ini hasil yang sudah outline finish, masih ada sedikit merah untuk patokan tinggi tinggi titik mata hilang dan garis titik mata hilang menuju ke satu titik. Kemudian kita mulai dengan pewarnaan, pilih area yang uh, area dinding yang berupa warna blok. Jadi kita pilih dulu warna dindingnya, areanya diklik menggunakan lasso atau magic wand, kemudian kita perbesar sedikit 2 piksel saja, lalu jangan lupa pindahkan di layer yang lain, baru kita warnai. Setiap kebutuhan warna dipisahkan layernya. Jadi misalnya ini outline-nya di atas, di bawahnya color khusus untuk dinding, dan kita lanjutkan lagi pemilihan, ini belum selesai, bawahnya kurang. Kemudian color untuk lantai. Jadi sebisa mungkin warna itu dipisah dengan outline-nya. Lalu background tetap kita pakai warna polos putih saja. Kemudian setelah itu, setelah diwarnai semua, kita tinggalkan area khusus untuk jendela. Jadi warnanya masih putih, ini warna backgroundnya yang putih. Sedangkan tempat lain putihnya kita ganti menjadi abu-abu. Dan untuk lampu ini warna putihnya tetap kita isi warna putih. Sedangkan warna putih untuk jendela kita kosongin. Lalu tadi ada beberapa garis yang masih tembus-tembus, kita sudah bersihkan semua.
Warna ini adalah warna basic yang kita sebut sebagai warna block. Kemudian jika kita ingin membuat shadow dan highlight, maka caranya adalah menggunakan lasso tool, kemudian pilih areanya, setelah itu pilih feeder, kita buat feeder kecil saja, misalnya 5 atau 7, lalu kita menggunakan brightness dan kontras. Jadi bila kita menggunakan brightness yang diturunkan, maka dia akan membuat warna yang lebih gelap. Kalau brightness-nya dinaikkan kayak yang ini, maka dia akan membuat highlight. Jadi gunanya menggunakan polygonal lasso ataupun yang lasso yang bulat itu untuk mencari area-area yang dibutuhkan untuk pewarnaan shadow dan highlight. Jika sudah selesai, sekarang kita akan membuat pemandangan di jendela. Jadi sebetulnya pemandangannya utuh, lalu warnanya di-blurin sedikit supaya dia tidak setajam yang di dalam. Jadi yang di jendela dibuat seperti lebih blur. Kemudian paskan areanya, karena kita nanti akan melubangi area di jendela saja. Baru kita lanjut ke gambar kita yang tadi sudah diberikan shadow dan highlight sedikit. Ini ya bagian-bagian beberapa yang lebih gelap. Nah, ini kita lihat area jendelanya. Baru kemudian kita pilih kaca yang lebih supaya kelihatan ada kacanya yang tembus pandang. Jadi kita buat dua bagian, ada yang putih, ada yang transparan. Nah, yang putih ini nanti akan kita kurangi menjadi sekitar 50%, sehingga ini hasil akhir setelah outline garisnya juga kita ganti warna. Kalau tadi yang ini warnanya masih hitam, tapi kalau yang terakhir setelah jendelanya juga diberikan warna putih yang ditransparan, ini menjadi outline-nya semua diberikan warna. Jadi yang hijau ikut hijau, yang coklat ikut coklat, yang abu-abu menjadi abu-abu, dan seterusnya. Demikian membuat background satu titik mata hilang menggunakan Photoshop dengan sistem layering. Lanjut membuat perspektif dengan dua titik mata hilang. Yang perlu diperhatikan bila membuat dua titik mata hilang sebaiknya di luar area gambar atau di luar kertas kita. Karena bila kedua titik ada di dalam area, maka gambarnya akan terlihat distorsi sehingga ujungnya akan menjadi lancip. Dan ini kadang-kadang membuat karya kita agak aneh. Sehingga yang diperlukan adalah dua titik mata hilang tetapi di luar area. Contohnya seperti ini. Yang satu di sebelah kanan keluar dari area gambar dan yang satu di sebelah kiri keluar dari area gambar, tetapi ini tinggi titik matanya bukan 170, ini lebih dari 2 meter. Jadi seperti kita nongkrong di atas meja gitu ya. Titik matanya lebih tinggi daripada titik mata yang digunakan untuk satu titik mata hilang tadi. Nah, seperti biasa, semua garis yang melintang ke arah kanan menuju satu titik, yang sebelah kiri menuju satu titik yang sebelah kiri juga. Kemudian kita buat kotak di bawah untuk ukuran sofa, ukuran meja, ukuran sofa lagi. Jadi ada sofa berhadapan, kemudian area karpet, lalu diberikan juga kotak untuk meja TV dan TV-nya. Dan jangan lupa berikan jendela di belakang dan pintu juga. Nah, setelah kita buat sketsa lantai, kemudian kita tinggikan, misalnya tadi ketinggian sofa ada berapa senti, kira-kira 40 atau 45, kemudian ketinggian meja TV, dan ada TV-nya. Kira-kira jadinya seperti ini. Nanti beberapa garis yang salah ini bisa kita hapus, tapi minimal kita sudah tahu bahwa ruangannya akan seperti ini, dan kita lanjut ke membersihkan garis menjadi outline finish. Di sini masih ada sedikit warna merah sebagai bantuan garis. Lalu seperti tadi, outline-nya kita tajamkan, dibersihkan areanya, dan kemudian kita akan memulai pewarnaan. Pewarnaan seperti tadi mulai dengan warna yang blok dulu semua, sisakan jendela dan TV, nanti kita akan bikin isiannya. Lalu seperti tadi, bila kita membutuhkan highlight dan shadow, pilih areanya, berikan feeder sedikit, 5 atau 7,
Lalu kalau brightness contrast ini dikurangin brightness-nya sehingga dia akan menjadi warna gelap. Jadi misalnya di sini sudah gelap, terus kita ulang lagi supaya ada area yang lebih gelap. Lalu area yang dibutuhkan lebih terang bisa kita tambahkan highlight. Setelah itu, seperti tadi, outline-nya, kalau outline-nya takut hilang, kita copy, yang satu buat color, yang satu buat jaga-jaga yang masih warna hitam. Baru kita warnai per bagian, jadi betul-betul satu persatu ya guys. Kemudian kayak sofanya menjadi merah atau merah muda, yang lain merah juga kecuali untuk TV dan ada kayak stereo setnya memakai warna hitam. Nah, kita akan tambahkan overlayer, jadi supaya terlihat ada dimensi. Di belakang sofa ini ada meja dengan satu sculpting atau patungnya, kemudian yang sebelah kanannya ada meja dengan ada buket atau tempat tanaman ataupun bunga di atasnya. Nah, setelah diberikan ini, maka kita akan mewarnai warna flat, tapi ini sebetulnya layernya terpisah. Jadi layer yang di bawah outline yang rame ini plus warna block, kemudian di atasnya ada outline lagi dan warna yang overlayernya. Nah, kalau kita lihat sekarang warna yang overlayer ini kita rubah yang garis lininya menjadi abu-abu dan yang ini menyesuaikan jadi warna daun hijau, warna untuk mawarnya merah dan seterusnya. Kemudian kita satukan seperti tadi, kita tambahkan area jendela dan kita paskan juga area untuk di dalam televisinya supaya terlihat ada siaran. Lalu area televisi dan area jendela ini kita blurkan sedikit supaya gambarnya tetap lebih tajam yang bagian interiornya dibandingkan yang di sini, supaya fokusnya tetap pada ruangannya bukan pada isi TV atau isi jendela. Nah, ini hasil akhirnya setelah semua outline-nya dirubah warna, kemudian jangan lupa berikan highlight dan shadow sehingga ruangannya lebih terasa dan outline-nya juga berwarna. Demikian tadi membuat gambar perspektif menggunakan Photoshop. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam animasi. Mas B, yuk animasi.